Salam kerahiman. Hari ini 6 Januari. Saya ingin memberikan atau men-sharingkan bersama-sama kita baca diary nomor hari ini yang akan menjadi bekal kita sepanjang tahun 2021 untuk mengalami kasih Tuhan, untuk berbelas kasih. Kita baca dari 163a. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tahun 1937. Oh Tritunggal yang Maha Kudus, seperti seringnya aku bernapas, seperti seringnya jantungku berdenyut, dan seperti seringnya darahku mengalir ke seluruh tubuhku, demikianlah seringnya aku ingin memuliakan kerahiman-Mu. Aku ingin diriku sepenuhnya diubah menjadi kerahiman-Mu dan menjadi pantulan-Mu yang hidup. Oh Tuhan, semoga lewat hati dan jiwaku, sifat-Mu yang paling utama yaitu kerahiman-Mu yang tak terselami sampai kepada sesamaku. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya mataku penuh belas kasihan, sehingga aku tidak pernah mencurigai atau menilai orang atas dasar penampilan lahiriah, tetapi melihat apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolong mereka. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya telingaku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku dapat memberi perhatian kepada kebutuhan sesamaku dan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan dan keluh kesah mereka. Tolonglah aku ya Tuhan, supaya lidahku penuh dengan belas kasihan, sehingga aku tidak pernah berbicara jelek tentang sesamaku, tetapi mengucapkan kata-kata penghiburan dan pengampunan untuk semua orang. Hari ini kita baca sampai di situ ya. Besok kita akan lanjutkan dengan 163b. Ini terjadi tahun 1937, artinya 1 tahun sebelum Suster Faustina meninggal. Dikatakan oleh Suster Faustina ya, seperti seringnya aku bernafas. Sama ya, kita masih bernafas. Seperti seringnya jantung berdenyut. Seperti seringnya darah mengalir ke seluruh tubuh. Ini menjadi suatu prioritas yang penting, yang sungguh-sungguh, sehingga Suster Faustina mengulangnya begitu berulang-ulang. Seperti napas. Ya, tarik keluar. Seperti denyut. Ada iramanya. Seperti darah yang mengalir. Itu semua dialami pada saat kita masih hidup. Selama kita masih hidup, seperti itulah seringnya aku ingin memuliakan kerahiman-Mu. Jadi memuliakan kerahiman bukan hanya pada momen-momen tertentu, pada saat kita sukacita, pada saat kita berhasil, tapi setiap saat, setiap tarikan nafas, setiap denyutan jantung, dia ingin memuliakan kerahiman-Nya Tuhan. Artinya selama dia hidup, bahkan sampai saat terakhir, waktu sekarat pun, selama jantungnya masih berdenyut, dia tetap terus ingin memuliakan kerahiman-Nya Tuhan. Selama aku hidup, waktu sakit, waktu menderita, waktu dihina, waktu dikucilkan, waktu berdoa, bahkan juga dalam sekarat yang tadi saya katakan ya, selalu memuliakan kerahiman Tuhan. Mari, ini menjadi juga satu tekad kita. Setiap saat berusaha memuliakan kerahiman Tuhan. Aku ingin diriku sepenuhnya diubah jadi kerahiman-Mu dan jadi pantulan-Mu yang hidup. Kita harus punya keinginan, punya target, punya tujuan. Ini masih awal tahun ya. Apa tujuan kita? Apa target kita sepanjang tahun 2021 ini? Lalu Suster Faustina katakan, aku ingin. Jadi ada keinginan ya. Buat Bapak Ibu yang belum punya keinginan, yang ya sudah jalanin aja hari-hari. Ayo kita belajar dari Suster Faustina, mari kita
siapkan waktu merenung apa sih sebetulnya yang aku inginkan. Aku ingin diubah jadi kerahimanmu. Jadi pantulanmu yang hidup. Jadi kalau orang lihat Suster Faustina, dia melihat Tuhan yang mengasihi, yang memperhatikan, yang peduli, yang rahim. Semoga lewat hati dan jiwaku, sifatmu yang paling utama yaitu kerahimanmu yang tak terselami sampai kepada sesamaku. Nah, yang sering terjadi adalah kita mengalami kerahiman Tuhan, dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni, titik sampai di situ. Padahal di sini Suster Faustina minta supaya melalui hati dan jiwaku, kerahimannya Tuhan sampai kepada sesamaku. Jadi kita harus menjadi agen kerahiman. Kita harus menjadi mediator, kita harus jadi perantara, memberikan, membagikan kepada orang lain kerahimannya Tuhan. Buat mereka yang belum kenal Tuhan, melalui kita, maka mereka akan kenal kerahiman Tuhan. Ada stepnya ya. Tidak hanya ingin, tapi dia ada step lebih lanjut, yaitu 1. Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan, supaya mataku penuh belas kasihan. Jadi dia mulai masuk lagi ke yang lebih detail. Karena penampilan kita bisa punya pikiran yang macam-macam karena melalui mata, melalui pendengaran. Jadi sekarang Suster Faustina minta, tolonglah aku ya Tuhan. Dia minta tolong pada Tuhan supaya matanya diurapi, matanya diberkati, supaya matanya penuh belas kasihan. Pertama, tidak pernah curiga atau menilai orang dari penampilan lahiriah. Sering ya, kita melihat orang dari penampilan lahiriah. Contoh, waktu saya mau kasih seminar ya ke Flores. Waktu mau kasih pelayanan ke Flores, kita naik pesawat ya ke sana. Di depan itu ada 2 pemuda. Kita ya dari tampilannya, kita berdua atau saya sama Haryanto dan teman-teman yang lain mulai agak curiga ya. Kok tampilannya gini amat ya? Seperti preman, seperti ya agak berantakan, agak urakan gitu ya. Jadi kita ya lebih berhati-hati ya. Setelah masuk ke dalam ruang tunggu, ketemu lagi, akhirnya ngobrol, taunya dia 2 Romo. Jadi nggak bisa lihat dari penampilan. Kalau lihat dari penampilan, kita bisa salah paham. Pernah lagi satu kali, waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan properti ya, kita jual rumah. Nah, waktu itu ada ketentuan, digilir tamu yang, misalnya tamu yang pertama adalah haknya sales yang pertama, tamu yang kedua adalah haknya sales yang kedua ya. Jadi nggak jadi itu rezeki masing-masing, tapi itu aturannya. Nah, pernah satu kali ada orang datang naik bajai. Giliran si agen tertentu, karena giliran dia dan yang datang naik bajai, dia pura-pura ke belakang, dia ke toilet. Akibatnya mau nggak mau tamu itu kan nggak bisa tunggu si agen A ini kan, jadi dilayani oleh agen berikutnya. Karena dia berpikir mau beli rumah, yang datang naik bajai, nggak mungkin orang ini beli ya, jadi dia menghindar. Tapi apa yang terjadi? Justru dialah yang melakukan transaksi. Karena orang yang datang naik bajai ini justru dia bawa uang tunai langsung bayar untuk down payment-nya. Jadi memang nggak bisa lihat dari penampilan. Mata kita ini bisa menipu. Sehingga Suster Faustina katakan, tolonglah aku ya Tuhan, urapi mataku, berkati mataku, supaya penuh belas kasihan. Jangan menilai orang dari penampilan luarnya saja. Jangan pernah curiga. Orang ini baik,
Mau apa ya dia baik ya. Nah, hal-hal seperti itu. Jangan menilai orang atas dasar hal lahiriahnya, tapi mampukan untuk bisa melihat yang indah dalam jiwa sesama. Jadi didik, pimpin pikiran kita bukan menghakimi, bukan menilai, tapi lihat hal yang indah dari orang-orang yang kita temui. Dan yang kedua, dengan mata kita bukannya takut diminta, tapi punya niat untuk siap menolong mereka kalau mereka membutuhkan. Ada satu cerita ya di Kalimantan. Di pedalaman itu pasturnya ada kunjungan ke umat. Tapi karena tempatnya jauh, ada di pedalaman, sehingga pastor itu melakukan kunjungan dengan waktu yang cukup lama baru kembali lagi ke daerah tersebut. Suatu hari dia datang ke satu keluarga miskin. Dia datang ke situ, ya pasti dilayani ya oleh umat, oleh ayah dan ibu di rumah itu dengan baik. Nah, si anak ini dia masuk ke kolong rumah, karena rumah-rumah di Kalimantan di perkampungan itu rumahnya tinggi ya, di bawahnya itu menjadi kayak tempat, kayak kandang. Nah, di sana dia lihat, si pastor ini lihat, si anak kecil itu di kolong rumah sedang lari-lari, sedang mencari telur. Karena mereka pelihara ayam. Setelah dapat telur, dia keluar dari bawah rumah, dia masuk ke rumah dan dia menyerahkan 2 butir telur kepada pastor ini. Si pastor merasa terharu karena mereka begitu miskin, tapi masih mau memberikan sesuatu yang berharga kepada pastor. Dia melihat hal ini, dia merasa terharu dan dia nggak berani terima telur tersebut ya. Jadi dia katakan, terima kasih atas perhatiannya, atas pemberiannya, tapi saya nggak bisa terima telur ini. Biar ini untuk kamu makan, untuk anak-anak makan, untuk keluarga makan. Itu respon dari seorang Romo ya, karena dia tahu betapa prihatinnya keluarga tersebut. Tapi yang terjadi sesuatu yang luar biasa. Dikatakan oleh anak ini ya, Romo kan ngajar kita untuk selalu memberi. Kenapa sekarang saya memberi telur kepada Romo nggak mau terima? Ini tulus, ini saya kasih karena Romo datang ke rumah saya senang. Di situ Romo itu merasa ya tertegur ya, otomatis ya, karena ternyata ada perbuatan-perbuatan baik yang harus diterima supaya orang yang melakukan perbuatan baik juga merasa dihargai, merasa dia juga bisa berbuat baik, bisa memberi, nggak harus selalu menerima. Jadi Romo itu merasa tertegur dan dia melihat yang indah dalam jiwa anak itu. Ada ketulusan, ada perhatian, ada kasih, dan dia bisa memberikan hal yang berharga untuk keluarga ini. Jadi mari kita juga sama belajar melihat yang indah dari sesama kita dan siap menolong mereka. Cerita sederhana ini saya juga alami. Ada seorang ibu, suaminya sakit dan saya juga memang mengasihi dia, prihatin juga sama dia. Jadi kalau dia pesan vitamin, saya selalu memberi ya. Walaupun dia berniat untuk membayar, tapi saya selalu bilang bahwa ini saya berikan untuk suaminya, saya berikan untuk dia. Dan saya tidak terima pembayaran tersebut. Sampai suatu hari dia melihat saya ya, tangan saya bengkak. Jadi dia bilang, itu coba diobatin, jangan didiamin, nanti bermasalah ya. Dia kasih satu obat gosok. Saya bilang, ya berapa harganya, saya bayar. Dan ibu ini dengan sangat spontan dia bilang, Bu, ibu kan sering ngajar orang untuk memberi. Kenapa sekarang ibu nggak mau terima pemberian saya? Kasih saya juga waktu dong untuk melayani, untuk memberi. Nah, dari kejadian itu saya selalu
menerima apa yang orang beri. Bukannya artinya rakus, tapi saya bilang sama suami saya bahwa kita harus menerima apa yang orang beri supaya perbuatan baik dia itu terrealisasi, terlaksana. Lanjut. Itu mengenai mata ya, minta supaya Tuhan mengurapi matanya. Yang kedua, Suster Faustina lagi bilang, tolonglah aku ya Tuhan, supaya telingaku penuh belas kasihan. Aku dapat memperhatikan kebutuhan sesamaku. Jadi telinga kita peka mendengar apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan terjadi tapi kita pura-pura nggak dengar. Itu juga bisa kan dilakukan. Dia nggak ngomong sama saya, ya sudah gitu kan. Nah, mari kita juga minta Tuhan memberkati telinga kita supaya kita dapat memberi perhatian pada mereka yang membutuhkan. Dan tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan dan keluh kesah mereka. Ada orang yang butuh didengarkan. Kita perlu sediain kuping, telinga buat dia bercerita. Walaupun apa yang dikatakan seperti Suster Faustina bilang ya, saya udah tahu 10 kali saya udah dengar cerita itu. Tapi dengan rendah hati, dengan berbelas kasih dia tetap mendengarkan. Karena orang itu butuh didengarkan. Mendengarkan dengan baik, tidak potong pembicaraan. Supaya mereka juga merasa puas, merasa sukacita bisa bercerita. Tidak bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan dan keluh kesah mereka. Ada teman cerita, Bu Esther, saya kesepian. Dia berarti kan butuh teman, butuh support, butuh motivasi, butuh sesuatu sehingga dia bercerita. Nah, kalau kita bersikap acuh tak acuh, kamu kesepian, saya juga kesepian, nggak menyelesaikan masalah ya. Jadi mari kita juga dari telinga kita mendengar mereka yang membutuhkan dan kita berusaha mendengarkan, memberikan nasihat, menemani supaya dia jangan merasa kesepian. Atau yang sakit, kita peka terhadap mereka yang sakit tanpa perlu harus mereka minta. Ya, harusnya kita inisiatif ya, memberikan obat, memberikan perhatian, memberikan bantuan supaya dalam posisi dia sakit pun tetap merasa ada teman-teman sekitar yang membantu. Ada juga yang butuh perhatian. Dia bermasalah dengan suaminya pergi dengan perempuan lain, dia nggak bisa memanage dirinya, jadi yang ada adalah bawaannya selalu kalau lihat suaminya ya marah-marah. Kalau lihat suaminya marah-marah, otomatis di rumah jadi kacau balau, jadi ribut, mengganggu kenyamanan anak-anak, dan otomatis suami dengan istri di rumah yang marah-marah ya dia pergi lagi. Dia pergi lagi ke pacarnya, pergi lagi ke tempat perempuan itu ya. Nah, si ibu ini nggak bisa mengatasi masalahnya, sehingga dia butuh teman untuk bercerita. Nah, mari kita menyediakan telinga untuk mendengarkan sambil berdoa supaya Tuhan memberikan kesabaran, memberikan pengampunan, memberikan kemurahan hati, memberikan keutuhan kembali untuk keluarga tersebut. Yang ketiga, tolonglah aku ya Tuhan supaya lidahku penuh belas kasihan. Supaya aku tidak berbicara jelek tentang sesamaku, tapi ucapkan kata-kata penghiburan dan pengampunan untuk semua orang. Lidah ya, lidah tidak bertulang. Organ kecil tapi dampaknya, akibatnya bisa luar biasa besar. Jangan berbicara jelek. Kita sering tanpa sadar kita membicarakan orang lain. Kejelekan orang lain tanpa kita sadari ya. Nah, mari kita belajar mengelola lidah kita, mulut kita
Jangan sampai menjelekkan orang lain. Contoh, ada seorang bapak pernah cerita sama saya, orang kaya ya. Dia bilang, Esther, lu tahu nggak, orang-orang datang ke rumah gua bukan mau denger firman Tuhan, mau makan. Karena gua nyiapin makanan yang lengkap, yang enak. Ya saya bilang, nggak apa-apa Pak. Bapak siapin makanan kan untuk dimakan. Kalau Bapak siapin makanan nggak ada yang makan, pasti Bapak juga kecewa. Bapak siapin makanan, mereka makan, mungkin tujuan awalnya memang makan. Tapi lama-lama dia akan bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena itu semua proses, suatu proses ya. Itu yang dikatakan, nah kalau umat yang datang ke rumah Bapak itu, bisa-bisa dia nggak mau datang lagi kalau si Bapak ini bilangnya seperti itu. Tapi itulah langkah-langkah yang memang perlu kita lakukan, kayak dalam komunitas. Nggak bisa hanya dari awal sampai akhir cuma dengar firman Tuhan. Kita perlu ramah tamah, kita perlu gathering, kita perlu makan, kita perlu ya dengan suasana makan bersama, suasana yang kaku, yang formal itu sebetulnya menjadi cair. Ya, jadi mari kita jangan menjelekkan orang lain, tapi memberikan mereka semangat, encourage mereka supaya mereka datang lagi, dengar firman Tuhan lagi, dan bukan ngomel karena mereka datang untuk makan, tapi Bapak banyak berdoa supaya mereka juga membuka telinga rohani mereka untuk dengar firman Tuhan. Lanjut ya, kita baca juga tentang memberikan penghiburan kepada orang-orang atau pengampunan untuk orang-orang yang bersalah, bukan menghukum. Kita belajar dari Tuhan Yesus, dikatakan kita mengampuni 70 kali 7 kali. Mari kita praktekkan hal ini. Selalu mengampuni, selalu memberi penghiburan. Sama seperti ibu yang saya cerita beberapa waktu yang lalu yang melakukan perzinahan dan belum bisa lepas dari perzinahan ini. Pertama, memberikan satu penghiburan bahwa dia punya keberanian untuk mengakui hal tersebut. Tapi nggak titik sampai situ. Kedua, dia juga harus bisa mengampuni dirinya sendiri. Bahwa dia melakukan kesalahan. Dan minta kekuatan dari Tuhan untuk jangan berbuat lagi. Kalau udah tahu salah tapi nggak bisa dilepasin, itu namanya cinta terhadap perbuatan dosa tersebut. Cinta diri. Nggak ada sesuatu yang nggak bisa dilepaskan dalam Tuhan. Berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melakukan penyangkalan diri, berpikir untuk kepentingan orang lain, pasti bisa. Perlu pengorbanan, perlu melakukan penderitaan untuk menjadi semakin baik, menjadi semakin suci, dan menjadi silih untuk dosa-dosa kita semuanya. Itu aja yang diajarkan oleh Suster Faustina pada hari ini. Ada 3 permohonan ya. Berkati mata, telinga, dan lidah kita. Untuk supaya selalu bisa berbelas kasih. Dan setiap tarikan nafas, mari kita berusaha untuk memuliakan Tuhan. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas pengajaran pada hari ini di mana kami banyak belajar dari Suster Faustina untuk bisa menjadi orang yang berbelas kasih. Kami mohon urapan-Mu Tuhan supaya kami juga setiap saat bisa memuliakan Engkau. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, ajar kami, ingatkan kami untuk selalu mau memuliakan Engkau. Selama Engkau masih memberi kami kehidupan, mampukan kami untuk memuliakan-Mu Tuhan. Dan ubahlah aku, biarlah semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terutama melalui pengajaran sharing dari Suster Faustina, kami juga mohon urapan-Mu Tuhan untuk Engkau urapi mata kami masing-masing. Supaya punya mata yang berbelas kasih. Urapi telinga kami Tuhan, supaya kami juga punya telinga yang berbelas kasih. Dan juga urapi lidah kami Tuhan, supaya apa yang kami katakan, apa yang kami ucapkan adalah hal-hal yang dipenuhi dengan belas kasih-Mu.
Semua ini kami panjatkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Jesus